Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Syakur, NIM 70.211.995. Saya akan menjelaskan tentang pola pikir sistem. Terminologi bahasa Latin terminus atau peristilahan adalah ilmu tentang istilah dan penggunaan. Istilah adalah kata dari dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Kajian terminologi antara lain mencakup pembentukan serta kaitan istilah dengan suatu budaya. Ahli dalam terminologi disebut dengan juru istilah terminologis dan kadang merupakan bagian dari bidang penerjemahan. Pola pikir sistem. System thinking. Gagasan tentang pola pikir sistem ini menyebab dengan begitu cepat dalam konteks organisasi. Apapun tentang sejak termasuk lembaga pendidikan, pola pikir sistem macam itu dibutuhkan sebagai alat cara pandang dan sekaligus strategi pemecahan yang unik. Dan timbul pertanyaan, mengapa kita perlu mengembangkan pola pikir sistem? Dalam pengertian yang paling sederhana, pemikiran sistem mengajarkan pentingnya berfokus pada gambar besar dan mengurangi kecenderungan berpikir pada tahap detail. Bila terapkan dalam upaya untuk menciptakan kultur sekolah yang lebih responsif terhadap perubahan pemikiran sistem macam ini berkali menurut para administrator sekolah untuk lebih berkonsentrasi pada kecenderungan besar untuk perubahan, bukan pada kejadian kecil sehari-hari. Dengan kata lain, pemikiran sistem memberi inspirasi bagi para pemimpin untuk lebih melihat pola hubungan antara berbagai hal. Pemikiran ini juga memotivasi untuk mengubah fokus dari komponen-komponen manajemen organisasi yang hubungan sebab dan akibatnya mendasarinya. 1. Melihat keterkaitan bukan hak dan proses. Kebanyakan dari kita terkondisikan untuk berfokus pada benda, barang atau hal secara terpisah-pisah dan cenderung memaknai dunia yang kita diami ini sebagai serangkaian citra atau potret terpotong-potong yang statis. Cara pandang seperti ini mendorong kita untuk menerima begitu saja penjelasan linear dari berbagai fenomena sistem yang ada. 2. Melampaui kesalahan. Kita cenderung menyalahkan satu sama lain atau lingkungan di luar diri kita ketika muncul masalah. Padahal, yang menjadi penyebab hampir semua personal organisasi adalah sistem yang buruk, bukan semata-mata orang-orang yang tidak berkompeten atau tidak bermotivasi. Cara berpikir sistem mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu yang di luar dari kita, bahwa kita dan penyebab dari personal yang tidak kita hadapi dalam sebuah sistem tunggal. Membedakan mana yang sakah, mana yang benar. Membedakan mana yang sah, yang mana yang benar, salah dan mana yang benar. Sejumlah tipe kompleks memiliki makna lebih strategis dibandingkan dibagi dengan yang lain. Kompleks detail muncul dari berbagai variabel berupa yang muncul pada waktu bersama. Beragam variabel macam ini sering membawa dampak yang cukup bermakna bagi para partisipan. Kompleksitas dinamis di lain pihak mengacu pada sebab dan dampak jangka panjang. Perubahan yang muncul bersifat sangat lembut dan jangan dirasakan oleh para partisipan dan berada dalam sistem tersebut. Berfokus pada kegiatan tertinggi. Beberapa orang menyebut bahwa pemikiran sistem merupakan ilmu baru yang tidak mencerahkan karena ajaran ini mengakses bahwa solusi yang paling jelas dan masuk akal justru tidak diserahkan untuk dipilih. Dikatakan bahwa solusi macam itu paling hanya akan memecahkan persoalan jangka pendek dan bahkan tidak
memperburuk keadaan di masa yang akan datang. Pemikiran sistem ini juga mengajarkan bahwa aksi yang kecil dapat fokus yang jelas dapat hasilkan perbaikan yang bermakna dan berkelanjutan. 5. Menghindari solusi bergejala. Tekanan dalam mendasarkan usaha mengundang hal dalam kultan sekolah yang difungsional dalam waktu cepat bisa jadi sangat kuat. Sayangnya dengan begitu luasnya pola pikir linear dalam sekolah dan juga masyarakat secara umum, upaya untuk perbaikan biasanya berfokus pada penanganan simpotis, bukan pada akar dan permasalahannya. Gagasan tentang sistem thinking sangat terbuka untuk dikembangkan dan diterapkan pada kehidupan personal maupun internasional pada tatanan impulsif dan muncul beragam tarik-menarik yang bersifat paradoksal. Dituntut sebuah kesediaan untuk berani belajar terus-menerus dan sekaligus terbuka terhadap berbagai sudut pandang baru dan bahkan bersembarangan sekaligus mengusung kepercayaan bahwa keyakinan diri sebagai kebenaran mutlak sama halnya dengan membawa keranda kematian diri, karena orang macam ini dengan sendirinya terjebak ke dalam kebenaran semua. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.